merantau? Di rumah, dokter. Di rumah Mbak Zarina. Rumahnya asli Surabaya ya, Mbak? Iya, saya asli Surabaya, dokter. Ya, yang luar kota apakah pulang kampung? Semoga segera aman ya kita semuanya ya. Berhubung hari ini kita seminggu ini ya kita harus apa namanya daring. eh Jangan lupa kita sematkan di dalam doa kita. Semoga Indonesia tetap aman dan damai ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Hari ini kita akan membahas terkait apa namanya hematologi yang kedua, part 2 terkait leukosit gitu ya. Kemarin saya menambahkan beberapa poin di slide saya yang saya sampaikan terkait eritrosit. Nanti saya kirim aja ya slide-nya ya. Kemarin baru itu yang terbaru atau nanti saya upload ulang deh yang di Hebat supaya nanti kalian yang dipelajarinya ada tambahan gitu ya. Terus yang hari ini sebelum kita mulai mungkin bisa berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Doa dipersilahkan. Baik, di hari ini saya coba share screen ya. Sebelum sebelum masuk yang apa namanya, kita eh saya ingin tampilkan video dari YouTube yang terkait ini ya, apa namanya, terkait ini. Hari ini kita coba share optimize for sharing video. Hmm, Sudah muncul ya, sebentar. Hmm. Oh, kelihatan ya The blood suaranya? cells include Dengar red blood cells, videonya? Sudah terdengar, dokter. Oke, baik. white blood cells, and in this video, we will only know is about hematology 2, where we will be discussing abnormalities about the blood cells. The blood cells include red blood cells, white blood cells, and platelets. But in this video, we will only be talking about the white blood cell abnormalities and disorders. This video serves as an overview for the different leukocyte or white blood cell abnormalities that may be seen and the disorders that they are related to. There are different leukocyte abnormalities or white blood cell anomalies, and they are as follows. We have the smudge cell, hypersegmented cell, Pulgar-Hewitt anomaly. Sebentar. Sepertinya kita masuk ke yang materi sebelumnya aja deh ya. Sebentar. Saya stop share-nya. Kalau PPT ini udah kelihatan belum, Dek? PPT-nya. Mbak Zarina? Kalau Belum kelihatan, dokter. belum ya? Masih yang video. Iya. Oke, sebentar. Oke. Ya, kalau tadi udah terlalu masuk ke yang apa namanya kelainannya. eh Nih, udah muncul? Sudah, dokter. Oke, ya. Sebelum yang tadi kelainannya banget, tapi nanti saya takutnya saya kepikiran kalian belum tahu yang normalnya dulu ya. Jadi saya mulai dulu aja dari yang materi kita terkait leukosit dan gangguannya sama mieloproliferatif ya. Ini basicnya dulu, masih seperti proses pembentukan sel darah kemarin yang kita bahas, di mana masih ingat ya kalau yang
Di hematopoietic stem cell ada dua, kemudian yang pertama adalah myeloid stem cell, yang kedua adalah lymphoid stem cell, di mana kalau kita mau fokus di lymphoid stem cell ini hanya memproduksi limfosit, gitu ya, ada yang limfosit T dan limfosit B. Kalau yang leukosit lainnya asalnya dari myeloid stem cell. Leukosit lainnya berarti selain limfosit, berarti ada monosit ya. Di sini ada monoblast, monosit atau makrofag. Kemudian yang mieloblast yaitu granulosit ya, mieloblastnya ini menjadi neutrofil begitu ya. Lalu ada yang akan berubah menjadi eosinofil ya dan basofil. Jadi granulositnya di sini adalah neutrofil, kemudian di sini ada monosit, eosinofil dan basofil dihasilkan dari myeloid stem cell. Nah, proses pembentukan dari sel darah putih itu disebutnya adalah granulopoiesis. Ya, kalau kemarin eritropoiesis ya, kalau eritrosit namanya eritropoiesis. Kalau yang leukosit namanya adalah granulopoiesis untuk yang granulnya. Terutama yang granulopoiesis di bagian untuk neutrofil ya. Di sini awalnya dari myeloid stem cell atau myeloblastnya akan berubah menjadi promyelosit. Ya, promyelosit dia membelah ya dan intinya akan lebih mengecil. Lalu dia akan membelah lagi menjadi myelosit, berkembang menjadi myelosit. Myelositnya sampai 3 tahapan, di mana semuanya akan merubah dari inti selnya ukurannya semakin lebih mengecil dan inti selnya yang tadinya adalah full banget, ketika di sini dia akan mulai agak sedikit memudar, lalu sedikit akan terbentuk seperti granulnya itu bentuknya masih bulat ya. Lalu dia akan berubah menjadi metamyelosit, di mana di sini inti selnya sudah membentuk seperti kacang mete ya. Di sini lanjut band ya, neutrofil mudanya dia akan neutrofil muda, eh, inti selnya itu membentuk seperti bulan sabit yang lebih kecil, yang lebih tipis. Selanjutnya ini yang muda ini nanti akan berkembang menjadi dewasa yaitu neutrofil yang masih di dalam bone marrow, neutrofilnya sampai dewasa masih di dalam di sumsum tulang, di sumsum tulang. Lalu yang dewasa inilah yang akan dilepaskan ke peredaran darah untuk pertahanan. Ya, utamanya dia adalah yang dewasa. Jadi batasnya ketika tetap neutrofil sampai dewasa atau maturasi neutrofil tetap terjadi dari awal sampai akhir itu ada di sumsum tulang. Lalu dia yang dewasa baru akan dilepaskan ke peredaran darah. Ya, jadi di peredaran darah itu adalah pelepasan yang sudah dewasa dari sumsum tulang. Nah, kalau endometriosis kita bisa lewati ya karena ini nanti di proses trombosit ya. Oh iya, kita nggak apa-apa lanjutkan karena kita hanya sampai di 2 part ini ya, leukosit dan trombositnya juga. Oke, di trombosit sama ya, masih dari seperti awal, di mana dia berasal dari pluripotent progenitor juga sama, myeloid stem cell, di mana dia akan membelah ini ya, kembali lagi membelah, dan akhirnya inti selnya yang akan berubah juga bentuknya. Nah, di sini sudah berubah menjadi promegakaryosit dan nanti akan menjadi megakaryosit. Ini adalah proses pembentukan dari trombosit atau trombopoiesis ya. Nih. Nah, bagaimana sih si tadi ketika sudah dihasilkan oleh sumsum tulang, neutrofil, dan juga monosit itu untuk bisa bergerak ke arah area atau untuk bisa menuju tempat lokasi yang terinfeksi itu membutuhkan kinetik ya, kinetik dan juga adanya kemotaksis, rangsangan kimiawi yang berasal dari organ ataupun dari antigen untuk merangsang si monosit dan juga neutrofil ini
menuju ke jaringan yang terinfeksi ya. Jadi tadi kalau misalnya semuanya yang dari sumsum tulang itu diproduksi sampai dewasanya sampai promonosit ya, kalau kalau neutrofil sampai neutrofil dewasa lalu menuju ke darah, tapi kalau yang monosit itu sampai promonosit dan sampai monositnya lepas, kalau sudah di promonosit lalu dilepaskan ke peredaran darah menjadi monosit. Lalu ketika dia sudah mendapatkan rangsangan untuk menuju ke jaringan target, maka dia berubah menjadi makrofag imatur ya. Lalu dia berkembang di jaringan itu menjadi makrofag yang matur, yang siap untuk menangkap atau memakan dari berbagai antigen yang ada di dalam jaringan tersebut. Ini proses dari kinetik neutrofil dan monosit. Nah, kemarin ya, kalau kita lihat, kita sudah mempelajari ini siapa saja sih si sel-sel darah putih begitu ya, atau leukosit itu. Di sini ada 5, ada neutrofil yang seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian praktikum yang PJBL atau yang project based learning, yang bagian memeriksa di unggas ataupun di mamalia kalau ingin melakukan analisis secara mendalam sendiri menggunakan ulas darah bisa ya. Nanti kita praktikum juga bisa melihat dari neutrofil ini juga mencari neutrofil, mendeskripsikan kalian perlu mendeskripsikan kemudian eosinofil, basofil dan monosit, monosit dan limfositnya ya, di praktikum maupun nanti di PBL ya. Ada kalian perlu mengenali ini. Nah, leukosit kemarin ada yang sedikit menyinggung kondisi pada saat anemia begitu ya. Ada kondisi respon dari leukosit ya yang menunjukkan bahwa leukosit itu bisa diresponnya kalau berdasarkan kondisi yang terjadi dalam tubuh pasien ataupun individu, itu ada responsif to the left, di mana ada peningkatan neutrofil muda. Jadi neutrofil muda itu sebenarnya belum siap untuk dilepaskan, tapi tetap dilepaskan karena adanya rangsangan ataupun apa namanya gertakan dari antigen yang menyebabkan neutrofil muda ini harus dilepaskan. Lalu ada kondisi shift to the right, di mana peningkatan neutrofil dewasa. Ya, jadi neutrofil dewasa ketika sudah, jadi kalau neutrofil muda ini biasanya terjadi karena kondisi penyakitnya adalah akut ataupun dia merupakan masih kondisi yang berlangsung. Jadi ketika neutrofil muda itu belum sempat matang, maka dia langsung tetap dilepaskan untuk menyerang berbagai jenis penyakit yang datang secara akut dan tiba-tiba itu. Lalu ketika kondisi dia sudah bagus, sudah mengalami mulai penyembuhan ataupun antigen yang menyerang itu sudah bisa diatasi, maka akan ada responsif to the right, yaitu peningkatan neutrofil dewasa di dalam hapusan darah ditemukan di dalam darah. Kenapa hal ini terjadi? Karena ya perang sudah selesai begitu ya. Jadi neutrofil bisa diproduksi sampai dewasa ya. Nah, neutrofil ini merupakan salah satu leukosit yang memiliki jumlah paling banyak di dalam darah ya. Neutrofil paling banyak sekitar 60-75% itu, lalu disusul oleh jumlahnya di limfosit ya, banyak juga limfosit. Kemudian ada basofil, neutrofil dan eosinofil itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan neutrofil ya. Jadi neutrofil paling banyak. Kemudian kalau kita melihat adanya dari leukosit ini akan ada kelainan leukosit ya. Jadi ada kondisi di mana leukosit itu tidak diproduksi secara normal ya, baik itu jumlah maupun keganasannya ya. Kalau dilihat dari kelainan leukosit itu ada kelainan dari jumlah. Kalau adanya yang non-neoplastik, peningkatan jumlah leukosit disebutnya apa? Kalau peningkatan jumlah leukosit, istilahnya leukositosis. Ya, kalau peningkatan jumlah apa namanya
leukosit itu adalah leukositosis. Kalau peningkatan jumlah eritrosit apa adik-adik kemarin? Peningkatan jumlah eritrosit. Ada yang ingat kemarin? Yaitu polisitemia, ya, ada polisitemia. Kalau penurunan jumlah leukosit adalah leukopenia. Kalau penurunan eritrosit adalah anemia, ya. Jadi kalau yang turun-turun itu penia, kalau yang meningkat-meningkat itu adalah sitosis, ya, leukositosis, eritrositosis, sorry, kecuali eritrosit ya, itu namanya polisitemia. Kalau misalnya trombosit, kalian bisa sebutnya adalah trombositosis, jadi peningkatan, ya. Kalau penurunan trombosit namanya adalah trombositopenia. Jadi kalau penurun-menurun ada enia begitu ya. Lalu kalau kondisi leukosit yang neoplastik atau keganasan itu bisa terjadi karena adanya proliferatif. Jadi ada peningkatan proliferasi dari limfosit dan mieloproliferatif atau peningkatan dari proliferasinya sel mieloid. Ini yang menyebabkan keganasan yang mengarah ke keganasan dari leukosit ini, ya. Nah, bagaimana sih kelainan mieloproliferatif itu terjadi begitu ya? Kalau misalnya kita melihat bahwa stem cell tadi harusnya adalah dia berubah secara normal menjadi limfosit, eosinofil, basofil, monosit, dan neutrofil begitu ya. Jadi itu semua kalau misalnya ada stem cell lalu ada peningkatan dari ruriblast, peningkatan dari jumlah ruriblast, maka dia akan menyebabkan erythemic myelosis, di mana dia disebut sebagai erythroleukemia. Jadi adanya kanker eritrosit, ya. Itu disebabkan karena peningkatan dari ruriblastnya. Kemudian kalau ada stem cell begitu ya, lalu ada peningkatan dari myeloblast, maka disebutnya adalah granulositik leukemia karena dia banyaknya yang myeloblast ini akan berubah menjadi granulositik atau ke eh, berbagai jenis hal ya, berbagai jenis sel apa namanya granulosit dari leukemia dari leukosit, maka disebutnya adalah granulositik leukemia. Yang menyebabkan granulositik leukemia disebutnya adalah eritroleukemia juga karena bisa terjadi ini namanya bisa eritroleukemia atau mielomonositik leukemia, ya, kalau penyebabnya adalah peningkatan atau kelainan dari proliferasi mieloblast. Kalau terjadi dari stem cell ini ada kelainan terhadap proliferasi dari monoblast, maka disebutnya adalah monositik leukemia, di mana yang terjadi adalah peningkatan dari monositnya ataupun dari kekurangan dari monositnya juga ya. Dan ini disebutnya adalah myelomonositik leukemia, ya. Kalau terjadi kelainan proliferatifnya pada sel fibroblast gitu ya, ini akan menyebabkan myelofibrosis atau keganasan pada di mieloidnya disebutnya adalah myelofibrosis, ya, yang tergolong dalam myelofibrosis. Jadi, ketika stem cell ini adanya kelainan di berbagai jenis sel atau proliferasinya itu terjadi gangguan, kalau misalnya ruriblast menjadinya ini, penyakitnya leukemianya apa, myeloblast leukemia apa, monoblast juga leukemia apa, serta fibroblast itu leukemia apa. Jadi, ada perbedaan berbagai jenis leukemia yang terjadi yang dimana diinisiasi berdasarkan jenis stem cell-nya apa yang terjadi kelainan proliferasinya, ya. Lalu ini ada tumor begitu ya. Jadi tentunya neoplasma atau tumor ini bisa berkembang menjadi kanker ya ataupun keganasan. Maka kalau kita lihat bahwa ketika tumor ini mengarah ke kanker dan dia jenisnya adalah tumor yang ganas, maka dia bisa disebutnya adalah limfoma atau limfosarkoma. Ada dua jenis ya, limfoma dan limfosarkoma. Namun ketika kanker ini bukan apa namanya bukan dari tumor gitu ya atau bukan dari pembentukan dari pembengkakan atau pembesaran dari sel,
organ gitu, maka kankernya bisa disebut sebagai leukemia ya. Leukemianya tergantung dia leukemia sel apa tadi ya. Jadi ada perbedaan antara kanker dan juga tumor tentunya. Nah, ketika kita mempelajari dari leukosit ini, tidak lepas juga ketika ada gangguan ataupun keganasan yang terjadi akibat proses dari hematopoietiknya, di mana di sini ada neoplasma hematopoietik, ya. Ketika neoplasma hematopoietik ini akan dibagi menjadi dua, yaitu limfoid yang nantinya akan menghasilkan sel limfosit dan sel plasma. Ya, kalau terjadinya mieloproliferatifnya ini ada di stem cell limfoid ya, limfoid stem cell, dia akan tentunya menyerang di organ-organ atau di sel-sel limfoid ya, yaitu limfosit dan juga sel plasma. Yang terjadi adalah limfoproliferatif ya. Kalau bisa terjadinya proliferasinya itu di stem cell limfoid, maka dia disebutnya adalah limfoproliferatif yang bisa menyebabkan limfosarkoma ya, atau multiple myeloma, atau acute lymphoid leukemia, atau chronic lymphoid leukemia. Jadi ada ALL dan CLL yang dia ada yang akut dan kronik ya. Jadi di limfoproliferatif leukemia ini juga atau lymphoid leukemia ini ada yang akut dan kronis ya. Jadi nanti di mieloid juga ketika perkembangan atau proliferasinya mieloproliferasinya itu di sel mieloid, stem cell mieloid, atau kita sebutnya adalah mieloproliferatif, di mana di sini adalah ada kasus acute myeloid leukemia dan chronic myeloid leukemia. Serta nanti juga ada kondisi polisitemia vera karena adanya tingkatan dari proliferasi sel mieloid. Jadi akan meningkat jumlah dari eritrositnya. Ya. Ini dia misalnya kalau kita lihat ada L1, L2, L3 ya. Jadi di sini ada kondisi kalau L1 ini kira-kira apa? Kalian bisa melihat bahwa kondisi ini kondisi apa L1? Apakah ini limfosarkoma? Apakah ini acute myeloid? Atau ini akut limfoid gitu. Jadi kita bisa perlu melihat bahwa limfoid ya. Kalau limfoid atau myeloid, kita mau melihat di sini selnya. Kalau L1 ini kita bisa lihat sel-selnya adalah sel apa ini, Dek? Kira-kira selnya? Apakah monosit? Apakah limfosit? Limfosit. Limfosit. Yang mana yang limfosit? L1 limfosit ya? Iya, dokter. Limfosit. Jadi kalau ini dia perkembangan ke arah apakah? Apakah ada kelainan di sini limfositnya? Ya. Nah, L2 apakah buku belum dapat ya deh ya bukunya ya? Belum, dokter. Iya, bentar. Sebentar. Coba kalian perhatikan dari sel-sel tersebut. Tadi kalian menyebutkan L1 itu adalah limfosit. L2 kalau L2 apa? L3 ada yang kira-kira tahu? Sebentar. Kalau kita lihat di L1, dia selnya itu apa namanya? Berkumpulnya itu hmm, sudah cukup banyak gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di situ muncul banyak sel neutrofilnya. Biasanya kalau neutrofil kan tidak selalu berdekatan seperti itu ya.
limfosit, maaf, maaf. Limfosit maksud saya tidak selalu banyak langsung seperti itu dan juga apa namanya langsung berdekatan secara proliferasinya harusnya kalau limfosit juga tidak langsung banyak seperti itu. Lalu dia juga posisinya sudah sangat berdekatan juga. Biasanya kan pasti limfosit itu akan menyebar ya. Karena dia juga apa namanya berfungsi untuk menyerang atau menghasilkan dari sel antibodi. Maaf, di tempat saya masih adzan. Sebentar ya, kita stop dulu. Yang di L1 ini kita bisa katakan dia adalah limfoproliferatif ya. Jadi ada peningkatan proliferasi dari si limfoid. Kemudian yang dua ini, kira-kira kalian mengira ini acute limfoid atau chronic limfoid kalau ini? L2. Bagaimana kita bisa menyatakan itu acute ya nanti? Jadi di L2 ini kita bisa sampaikan bahwa dia eh, ke acute ya, karena apa namanya? Kita lihat selnya, di mana kalau ini selnya masih seperti proliferasinya adalah masih awal begitu ya. Jadi masih kita lihat bahwa dia ukurannya juga sudah lebih besar ya. Jadi kalau dia limfosit maksudnya itu apa namanya masih besar semuanya, masih awal-awal tahap proliferasinya. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa dia lebih ke arah ke eh, kronik karena dia selnya sudah perkembangannya sudah lebih banyak dan warnanya juga kalau kita di ulasan ini juga lebih gelap, lalu dia ukurannya juga berbagai jenis ya, ada sudah macam-macam begitu ya. Jadi perkembangannya mungkin dia akan lebih lama begitu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa di sini ada limfoproliferatif di mana dia masih sama ukurannya, kalau proliferasinya masih sama begitu ya, dan masih eh, dia dikatakan proliferatif karena terlihat di sini sudah lebih banyak begitu ya. Yang L1 di L2 ini dia di acute karena bisa kita lihat di gambaran selnya juga itu tadi masih besar dan seperti yang baru diproduksi begitu. Sedangkan di L3 ini kita bisa lihat bahwa apa namanya selnya sudah lebih berkembang lebih jauh. Tapi ini eh, saya saya agak takut ketuker. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah dapet buku bisa dilihat ya nanti ya. Takut agak ketuker apakah ini sesuai yang apa urutannya yang saya sampaikan. Tapi nanti kita bisa cross check bareng nanti kalau udah dapet buku kalian ya. Lalu di sini di mana kita kalau melihat bahwa kronik mielositik ya, mieloid atau mielositik leukemia itu tentunya dari proses leukemit kejadian ada peningkatan leukositnya itu bisa terjadi karena kalau kronik ya itu mielositik ya, yang ini mielositik yang bukan yang limfosit ya. Jadi kalau yang mielositik ini eh dia bisa terjadi karena infeksi. Lalu adanya metastasis karsinoma pada sumsum tulang itu bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi karena anemia hemolitik yang itu apa namanya gejalanya bisa ya kayak maksudnya anemia hemolitik karena dia proses karena banyaknya sel darah yang rusak ya, sel darah merah yang rusak karena diserang oleh si mieloid ini ya, mielositik leukemia ini, maka akan menyebabkan anemia hemolitik. Dan juga selain itu, kalau misalnya dia memang produksinya dari si sama-sama proliferasinya tinggi begitu ya, proliferasinya tinggi terkait di mieloidnya ini bisa mengarah yang maksudnya terlalu tingginya sel darah putih itu akan menyerang si eritrosit, tapi kondisi eritrositnya juga karena dia meningkat jumlahnya
juga terjadi polisitema vera. Nah, kalau multiple myeloma ya, kita bisa melihat dari sel plasmanya, dari sel plasma, kalau terjadi multiple myeloma, itu gambaran laboratorisnya adalah ditemukannya anemia mikrositok normokromik. Masih ingat ya? Anemia mikrositik normokromik berarti anemianya adalah kekurangan sel darah merah ataupun kondisi dari sel darah merahnya mikrositik berarti ukurannya akan lebih kecil, normokromik dia memiliki HB yang normal begitu ya, jadi warnanya juga normal. Kemungkinan juga gambaran laboratorisnya akan ditemukan relax ini sama LED meningkat, laju endap darah meningkat. Kemudian akan ditemukan infiltrasi sel plasma di sumsum tulang. Seharusnya kan sel plasma tidak masuk di dalam sumsum tulang ya. Lalu akan terjadi peningkatan viskositas dari plasmanya. Kenapa kita bisa menemukan viskositas plasma yang meningkat ini? Tentunya karena tadi kita menemukan adanya peningkatan sel darah merah dan juga sel darah putih tentunya, maka viskositasnya pasti akan meningkat ya. Jadi akan lebih kental gitu ya darahnya. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya antara limfoma dan leukemia itu jelas berbeda sekali ya kalau gangguannya kita terkait di leukosit. Leukemia itu adalah tumor atau atau kanker sel sumsum tulang, sementara limfoma adalah kanker yang dimulai dari kelenjar getah bening. Kalau kita leukemia ataupun tadinya ada tumornya, itu leukemia adalah tumor atau kanker dari sel darah itu sendiri yang berasal dari sumsum tulang. Jadi bedanya di situ, kalau leukemia itu asalnya proses kanker atau keganasannya itu berasal dari sumsum tulang. Kalau limfoma itu kankernya dimulai dari kelenjar getah bening atau sistem limfatik. Jadi banyak sekali ya ada kanker kelenjar getah bening bilangnya gitu. Tapi berarti itu disebutnya adalah limfoma. Lalu kalau leukemia itu merupakan produksi sel darah putih yang abnormal, di mana dia nanti akan mendesak sel-sel darah normal yang menghambat fungsi normal dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika produksinya itu semakin meningkat begitu ya, jadi sel-sel darah yang normal itu akhirnya terhambat karena bisa jadi terdestruksi ataupun dimakan sendiri oleh sel darah putih tersebut yang semakin banyak. Nah, sedangkan limfomanya ini merupakan kondisi, jadi bedanya adalah kalau limfoma itu adalah kejadian pertumbuhan dari eh, proliferasi sel yang akhirnya akan mendesak organ lain kalau itu limfoma. Sedangkan kalau leukemia adalah produksi dari sel darah putihnya ya yang abnormal. Kemudian kalau penderita leukemia memiliki gejala khas kanker lain dan mungkin tidak memiliki gejala, jadi biasanya kalau leukemia itu malah gejalanya itu sangat minim, hanya misalnya panas dan adanya sakit di beberapa sendi yang mungkin bisa diabaikan oleh si penderita. Namun kalau limfoma ini biasanya akan sangat lebih menonjol gejalanya. Kenapa? Karena biasanya akan ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, pangkal paha atau tempat lain ya yang mengandung apa namanya kelenjar getah beningnya, dan ini biasanya sangat menyakitkan. Jadi ada pembengkakannya itu sampai sakit. Jadi akan lebih mudah terdeteksi. Tapi terdeteksinya pun itu sudah stadium lanjut juga ya, karena biasanya pembesaran satu dua kali, oh iya ini ada benjol begitu ya, belum belum terlalu diperhatikan. Lalu ada perkembangan yang lebih lanjut baru diperhatikan setelah ada rasa kesakitan mungkin. Dan ini yang sebenarnya perlu diwaspadai oleh semua praktisi seperti kita sebagai dokter hewan yang tentunya pasien kita tidak bisa ngomong sama sekali. Ya, pasien kita tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakannya secara langsung. Jadi, berbagai jenis pemeriksaan ini perlu kita lihat dan juga mungkin bisa disarankan ada pemeriksaan rutin ya dari misalnya hewan itu untuk melihat apa fungsi organ, misalnya kita bisa meraba pemeriksaan secara anamnesa begitu dan juga apa namanya seperti cek rutin kita gitu. Mungkin bisa jadi ide ya paket cek apa namanya cek rutin kesehatan hewan gitu ya. Jadi ada paket seperti kalau kita di manusia ada paket glukosa, SGOT, SGPT dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa kita lihat juga misalnya kalau di
leukemia ini bagaimana dari produksi sel darah putihnya ya, kan akan terlihat ya kalau di CBC ya, complete blood count itu akan terlihat jumlah dari leukositnya berapa, eritrositnya berapa yang bisa kita cermati lebih lanjut apabila peningkatannya meningkat ataupun peningkatannya menurun atau eh, jumlahnya menurun. Jadi sepertinya penting sekali ya kita memiliki check up medical check up rutin untuk pasien-pasien kita ya biasanya. Yang biasanya tentunya untuk pemilik atau klien yang aware terhadap hewannya. Nah, ini kalau leukemia, tentunya ini adalah tanda-tanda normalnya yang biasa terlihat seperti di kanker-kanker lainnya, yaitu adanya kehilangan berat badan ya. Jadi bersyukurlah yang memiliki berat badan lebih gitu ya. Jangan sampai berlebih sih, tapi aware juga sih maksudnya seperti saya tentunya berat badan itu juga menunjukkan kita perlu khawatir apabila orang yang tadinya memiliki berat badan yang normal ataupun berlebih tiba-tiba ada penurunan penurunan secara drastis dalam waktu singkat yang tidak wajar. Misalnya, iya kalau memang dia misalnya ada program kan banyak ya sekarang kucing obesitas, anjing obesitas yang memang diprogramkan untuk penurunan berat badan itu ada ya. Tapi kalau memang dia sebenarnya tidak memiliki program tersebut tapi ternyata berat badannya turun banyak, maka kita perlu waspada. Apakah ada kelainan terkait? Ya kita bisa cek semuanya ya, mulai dari gambaran klinisnya, gejalanya, kemudian check up medical check up itu tadi secara lengkap dan kita bisa telusuri kenapa kehilangan berat badannya itu secara singkat atau tidak gitu ya. Lalu ada demam. Kemudian ada infeksi yang frekuen atau berulang ya, sering adanya terkena infeksi. Lalu secara psikologikal atau fisiknya biasanya akan lebih cepat mudah lelah, kehilangan nafsu makan, jadi nggak nafsu makan untuk nggak nggak mau makan karena ya itu tadi nggak punya appetite atau apa namanya selera untuk makan. Kemudian di paru-paru biasanya akan lebih mudah untuk terengah-engah atau nafasnya pendek begitu ya karena tadi kemungkinan adalah kurangnya oksigen ataupun kondisi yang anemia tadi anemia mikrositik nomorokomik ya karena jumlahnya juga menurun maka ini juga akan menyebabkan apa namanya pernafasannya semakin pendek gitu ya. Lalu ada di limfonod atau kelenjar limfa di mana ini biasanya akan banyak terjadi pembengkakan kalau misalnya memang kondisinya adalah kanker di situ. Dan juga di otot biasanya orang-orang yang menderita leukemia ini ototnya atau merasa lebih lemas begitu ya dan gampang capek biasanya. Dan spleen atau limfa dan juga hati empedu dan hati gitu ya apa namanya eh oh maaf limfa dan hatinya akan mengalami pembesaran gitu ya. Lalu di apa namanya persendian begitu ya di tulang dan persendian biasanya akan merasakan sakit ataupun paparan eh apa namanya eh kekakuan mungkin ya ada sakit kemudian ada kekakuan juga di situ yang menyebabkan si apa namanya sendi ini tidak lentur lagi. Lalu ketika di kulit begitu ya akan ada tanda-tanda biasanya night sweat atau berkeringat di malam hari yang ke arah patologis ya tentunya ya. Kemudian isi bleeding dan end brushing. Maaf. Jadi mudah sekali terjadi perdarahan dan juga apa namanya eh tiba-tiba keluar darah gitu ya. Perdarahan dan juga adanya bruising itu. Kemudian ada purple patches atau tanda-tanda bintik-bintik merah atau spot-spot di area tubuh karena banyak sekali kondisi di mana mungkin sel darah putih ini sudah menyerang ke arah trombositnya juga ya. Jadi penurunan trombosit itu kalau kita bisa lihat bahwa itu bisa menyebabkan bintik-bintik merah. Kalau kalian ingat bahwa di Denggi atau demam berdarah itu kan yang diserang trombositnya ya. Nah, itu kondisinya adalah bintik-bintik merah ya, itu sebagai tanda.
yang sering terjadi. Nah, kalau trombosit ya, trombosit itu kan sudah diketahui sebagai apa namanya berperan dalam pembekuan darah ya. Dia adalah keping darah, lempeng darah, dan dia asalnya adalah sel yang anuklear atau nullipoid, di mana tidak mempunyai nukleus dan DNA-nya itu apa namanya tidak memiliki DNA gitu ya. Nah, kalau di trombosit ini dia bentuknya tidak beraturan dan ukuran diameternya 2 sampai 3 mm yang merupakan fenomena fragmentasi dari megakariosit ya. Jadi yang fragmentasi yang kecil-kecil di dalam plasma dari megakariosit ini adalah lepas menjadi trombosit. Oke. Lalu di keping darah itu biasanya dia tersirkulasi di seluruh area atau pembuluh darah begitu ya dan terlibat dalam mekanisme hemostasis atau pencegahan dari perdarahan di tingkat sel dalam proses pembekuan darah dengan membentuk darah beku. Itu dia fungsinya dari trombosit. Jadi ketika ada perlukaan atau perdarahan gitu ya, trombosit itu terangsang untuk menuju area yang terluka tadi seperti ada kemotaksisnya atau kimiawinya yang memberikan sinyal kepada trombosit untuk segera menuju ke area yang luka atau perdarahan. Dan rasio plasma keping darah normal berkisar antara 200 sampai 300 keping milimeter, sedangkan nilai di bawah rentang tersebut dapat menyebabkan perdarahan ya. Untuk trombosit itu rentangnya masih bisa, tapi kalau apa namanya kalau dia di atas rentang yang sama dapat meningkatkan trombosis karena kalau semakin banyak trombositnya maka kan akan mudah sekali darah itu membeku sehingga menyebabkan adanya trombus-trombus yang kemungkinan bisa menyumbat dari pembuluh darah. Nah, ini produksi trombosit di mana kalau kita lihat bahwa ketika diproses di sumsum tulang begitu ya, atau ini ada pembagiannya dari yang pertama tadi kalau misalnya apa namanya granulopoiesis awal sel megakariositnya, sel megakarioblas ya Karyoblast lalu dia akan melakukan replikasi inti endemiotitik yang sinkron jadi semuanya ini lalu dia akan granulasi sitoplasmanya. Jadi mulai dari sini akan ada trombosit di mana di megakaryosit ini cukup besar ya kalau selnya besar sekali dan memiliki tadi granulasi sitoplasmanya banyak maka akan menghasilkan trombosit yang banyak pula ya. Jadi trombosit itu memang banyak diproduksi. Oke, selanjutnya trombosit itu memiliki bentuk yang tidak teratur tentunya ya, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Di sini karena saking tidak beraturannya begitu ya, eh apa namanya bentuknya kecil-kecil sekali dan bisa bervariasi jadi kita perlu mengenali dari si trombosit ini biasanya akan lebih mudah sih tapi kalau misalnya kita mau melihat di ulas darah tentunya ini perlu diwarnain ya karena dia tidak mempunyai warna kalau untuk melihat secara kasat mata saja langsung juga susah kalau nggak dibedakan di dalam mikroskop itu juga cukup sulit ya karena kondisinya apa namanya kalau diwarnai kan akan lebih terlihat ya. Nah, gangguan fungsi trombosit kalau kita bisa lihat bahwa ada suatu penyakit yang menyebabkan trombositopenia. Nah, apa itu trombositopenia? Yaitu jumlah eritrositnya terlalu rendah, perdarahan yang berlebihan dapat terjadi, ada gangguan yang mengurangi jumlah eritrosit dan juga apa namanya menyebabkan pembekuan ya kalau terlalu banyak apa namanya kalau terlalu banyak trombositosis gitu ya. Kalau trombositopenia tadi penurunan, kalau terjadi perdarahan, kalau terlalu rendah itu akan perdarahannya susah dihentikan. Kalau trombositopenia, tapi kalau trombositosis dia terlalu mudah untuk menggumpal, maka itu sama-sama akan sangat penting untuk kita perhatikan bahwa jumlah mereka itu sedianya harus apa namanya normal gitu ya supaya tidak mengganggu metabolisme lainnya.
Nah, itu gambaran dari leukosit, tapi tadi saya ingin share yang video tadi ya, yang terkait dia itu, apa namanya, kelainannya. Salah, sorry. Sebentar. Hmm. Mm, 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 mm. Hmm, enggak. Hmm. Ini tadi ya kita lihat. Coba saya stop screen. Apakah sudah terlihat, Adik? Sudah, dokter. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Platelets. But in this video, we will only be talking about the white blood cell abnormalities and disorders. This video serves as an overview for the different leukocyte or white blood cell abnormalities that may be seen and the disorders that they are related to. There are different leukocyte abnormalities or white blood cell anomalies, and they are as follows. We have the smudge cell, hypersegmented cell, Pilger-Hewitt anomaly, Jordan's anomaly, Tart cell, LE cell, Hayrie cell, Rader cell, Downey cell, and the pycnotic cell. And all of these will be discussed briefly. Let's start with the smudge cell, also known as the basket cell. These cells are ruptured white blood cells, leaving their nucleus to be free. They can be pathologic and non-pathologic. A non-pathologic cause may be during smearing. So smudge cells are produced if there is heavy pressure on the spreader slide. A pathologic cause of a smudge cell or a basket cell may be due to leukemia. So this is how a basket cell looks like. So it looks like this is the basket with the handle. And it's also called a smudge cell because it looks like a smudged cell. Yeah. The second anomaly is the twinning deformity, where the neutrophil is with a diploid nuclei. This is the white blood cell, and this is one nucleus and another nucleus. This is considered as a hypersegmentation of a neutrophil, and this may also be seen in pernicious anemia. The next type of cell is Jordan's anomaly, also known as foamy cell. Description of this cell is that the cytoplasm has holes or vacuoles. As you see in the picture, the cytoplasm appears to have holes, which are clear spaces, or also known as vacuoles. It is called a foamy cell because the cytoplasm with vacuoles gives a foamy appearance. This happens if a 2-hour-old oxalated specimen is used to make a smear. This may be seen in leukemia or infection or in chemical poisoning. Another anomaly is the Tart cell. A Tart cell is usually a monocyte with an engulfed foreign nucleus. So this is a Tart cell, this is the nucleus, and this is the engulfed nucleus of a neutrophil. This is usually seen in drug sensitivity, but most of the time this has no real diagnostic value. The important thing to remember is that the Tart cell should not be mistaken for an LE cell, which is a very important cell. The LE cell is a phagocyte, but usually a neutrophil with an engulfed nuclear material of a destroyed cell. This is the nuclear material which has been pushed to the side, and this is usually coated by antibodies, and we call this engulfed nuclear material with antibodies as LE body. Seeing an LE cell
is characteristic of a condition called SLE or systemic lupus erythematosus. The next anomaly is the drumstick or the bar body. Now, it is a drumstick-shaped nuclear appendage on neutrophils. This is the nuclear appendage as seen attached to the nucleus of neutrophils, basophils, and eosinophils. This is considered as a sex chromatin. It represents the condensed chromatin of the inactivated second X of females. So these chromatin drumstick or bar bodies may only be seen in females. This can be seen in 1 to 8% of neutrophils of females. So not all neutrophils of females will have a drumstick body. If a drumstick body is found in a male, it is most likely that this person has the Klinefelter syndrome. Before we continue with the different WBC anomalies, let's first have an overview of the different leukocyte disorders so we can categorize the remaining WBC anomalies according to these disorders. So we have white blood cell disorders, and we can generally categorize them into two. It can be quantitative or qualitative. Quantitative can be categorized again into two, which is reactive or non-malignant and non-reactive or malignant. Reactive disorders may give an increased disorder or a decreased disorder. Non-reactive or malignant disorders are divided into myeloproliferative diseases and lymphoproliferative diseases. For the qualitative branch, it can be caused with three conditions: with morphologic abnormalities or with normal morphology, and those with morphologic changes. We will give a brief discussion on each. Let's first start with the quantitative and non-malignant leukocyte disorders. So as we have mentioned earlier, it can either be an increase or a decrease. These are the different conditions that show an increased quantitative non-malignant leukocyte disorder. So we have the philias, neutrophilia, lymphocytosis, eosinophilia, basophilia, and monocytosis for increased white blood cells. For decreased white blood cells, we have the penias, neutropenia for a decreased neutrophil count, lymphocytopenia for a decreased lymphocyte count, eosinopenia, basopenia, and monocytopenia. To give different examples of each, for neutrophilia, one cause may be bacterial infection or trauma. Lymphocytosis or an increase in lymphocytes may be because of a viral infection. Eosinophils increase in parasitic infection. Basophilia may increase in conditions like chronic myelogenous leukemia and allergies, while monocytosis may increase during inflammation and infection. There can be a drop of neutrophils caused by medication or other immune-mediated causes. A decrease in lymphocytes may be seen in conditions like acquired immune deficiency syndrome and some carcinomas. Eosinopenia may be seen in marrow hypoplasia. Basopenia may be seen in cases of stress and exposure to radiation, while monocytopenia may be seen in patients undergoing hemodialysis or steroid therapy. All of these are just some examples that may cause the quantitative non-malignant leukocyte disorders. Let's now go to the second category, which is quantitative and malignant. This can be divided into two, which is myeloproliferative disease and lymphoproliferative diseases. Myeloproliferative diseases may be acute myelocytic leukemia or AML, chronic myelogenous leukemia or CML, polycythemia vera, and essential thrombocytosis. These are the white blood cells, red blood cells, and the platelets. Lymphoproliferative diseases are more on the lymphocytes.
They are also classified into lymphomas and plasma cell leukemia. The hour rods are bodies that may be seen in a malignant myeloproliferative disease. These are rod-like bodies that can stain reddish purple as seen in this picture. The rods that may be seen in multiple number are the hour rods. Hour rods may also be seen in acute myelocytic leukemia. For this picture, there is a very small hour rod at the side. A Rader cell is a cell that may be seen in a quantitative malignant lymphoproliferative disease, specifically CLL or chronic lymphocytic leukemia. Rader cells are lymphocytes with pseudolobulations. This is a Rader cell. Normally, lymphocytes only have one nucleus with no lobulations. But if the nucleus of a cell of a lymphocyte has lobulations like this one, resembling a clover leaf, then this may be considered as a Rader cell. The next WBC anomaly is the hairy cell, and the hairy cell is seen in hairy cell leukemia. It is called hairy cell because of its characteristic. The cytoplasm has irregular and gray-blue hair-like projections as seen in this picture. This is the cytoplasm with hair-like projections extending outwards. Hairy cells, when stained with tartrate-resistant acid phosphatase, show a red granular cytoplasmic staining. Let's now go on with the next leukocyte disorder category, which is the qualitative disorders. And qualitative is divided into three characteristics: leukocyte disorders with morphologic abnormality, or leukocyte disorders with normal morphology, and those leukocyte qualitative disorders with morphologic changes. For morphologic abnormality presence, examples would be the Pelger-Hewitt anomaly, neutrophil segment hypersegmentation, Alder-Riley anomaly, Chedyak-Higashi syndrome, and May-Heglin anomaly. In Pelger-Hewitt anomaly, there is a failure of the neutrophil to segment properly. That's why it is only bilobed, connected by a segment that makes it look like a dumbbell-shaped nucleus. This is seen in leukemia. Specifically, it is mostly seen in infectious mononucleosis. In hypersegmented neutrophils, also known as macropolycytes, these are neutrophils with 6 to 10 lobes. So in this picture, this neutrophil has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 lobes. So this is now considered as a hypersegmented neutrophil. And usually, this type of neutrophil will be seen in cases of pernicious anemia. The next white blood cell anomaly is the Alder-Riley bodies. These are white blood cells with large, coarse, dark purple azurophilic granules. These are white blood cells with Alder-Riley bodies with heavy granulation and deep purple to lilac granules. These cells are seen in Alder-Riley anomaly, or in mucopolysaccharide storage diseases, or in Hurler's or Hunter's syndrome. The patients of Hurler's or Hunter's syndrome usually have the characteristic gargoylism or gargoyle features. Another WBC anomaly is the Chedyak-Higashi granules. These are very large red or blue granules in the cytoplasm. These are the large granules seen around the cytoplasm of a WBC. White blood cells with Chedyak-Higashi granules have a decreased phagocytic activity, and these are seen in Chedyak-Higashi syndrome. The next white blood cell anomaly is known as the May-Heglin anomaly. The May-Heglin anomaly looks like Dola bodies. This is a May-Heglin anomaly. And if only looked by itself, it will look like a Dola body. So how do we find out if it's May-Heglin or a Dola body? A May-Heglin anomaly will appear in a triad of thrombocytopenia, giant platelets, and
the inclusion body, which is the May-Heglin anomaly. So in the presence of a giant platelet and the DOLA looking like body, we can now say that this is a May-Heglin anomaly. For the second characteristic, which is normal morphology, we have the chronic granulomatous disease and the leukocyte adhesion disorders. The last of the leukocyte disorders under qualitative is the morphologic changes present in the leukocyte disorder. Examples would be toxic granulation, DOLA bodies, cytoplasmic vacuolation, and infectious mononucleosis. The next type of WBC anomaly is called the toxic granulation. So these are neutrophils with blue-black cytoplasmic granules. These are the counterparts of basophils because they look like basophils. But in fact, these are neutrophils, and these may be seen in conditions like acute infection, burns, or drug poisoning. The next WBC anomaly is the DOLA bodies. These are small, pale blue, and peripherally located bodies at the cytoplasm. These are actually remnants of the ribosome and the endoplasmic reticulum. These may be seen in severe infections and severe burn, and these may look like May-Heglin anomalies. The difference is the platelets are not giant. The last WBC anomaly to be discussed is the Downey cell. Now, these are lymphocytes that have been transformed or have been atypically stimulated. We can see these in infectious mononucleosis with a characteristic ballerina skirt cell. So this is a Downey cell. Because of the presence of the cytoplasm, it looks like you are looking at a ballerina from a top view. That's why it has the ballerina skirt cell name. That ends this video overview about the different leukocyte abnormalities and disorders. Again, this is just an overview. The disorders are not discussed in detail. Comment down below which disorder you would like to be emphasized. Oke, itu tadi kalau kita lihat lebih detailnya masing-masing dari kasus, maksudnya kalau tadi kita kan hanya membahas proliferatifnya seperti apa begitu ya. Kalau di yang video ini tadi dia akan lebih mendetilkan tadi apa yang disebut sebagai mieloprolifertifnya, ciri-cirinya, salahnya lebih detail lagi. Itu yang sebenarnya mungkin kalau kita masih masih awam begini masih susah ya membedakannya. Tapi kalau kita sudah kita lihat sebenarnya ini banyak di berbagai buku ya. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri lagi, misalnya itu kan salah satu contoh aja. Misalnya video yang menggambarkan apa sih berbagai jenis dari kelainan sel darah putih ya. Tapi kalau misalnya kemarin mau cari itu abnormalitasnya dari red blood cell kayak gitu kemarin juga ada kan ya. Jadi kalian bisa cari sendiri juga, belajar belajar lebih lanjut, tidak hanya dari Hello materi everyone. This video is about diberikan hematology 2, where we will be yang diberikan oleh kami dari tim teaching. Jadi kalian bisa memperkaya diri sendiri terkait materi yang telah disampaikan gitu ya. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait leukosit dan abnormalitasnya? Ada yang ditanyakan atau sudah paham semuanya? Hmm. Semoga ya apa namanya lebih paham gitu ya. Kalau di sini di apa channel ini tadi tuh ada juga tuh yang apa namanya eritrositnya. Jadi dia eritrositnya benar-benar yang discussing abnormalities about the blood cell. apa namanya red blood cell-nya kelainannya apa yang kita kemarin gambar-gambar itu juga bisa dilihat ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Semoga paham semuanya ya. Alhamdulillah gitu. Kalau paham semua. Sebentar-sebentar. Eh, kita absen.